ada data yang ketiga, yaitu data kegemaran siswa kelas 5, teman-teman. Ini adalah tentang hobi ya. Yang pertama, hobi yang bermain bola ada 8. Yang kedua, hobinya bermain voli ada 10, badminton 12, dan basket itu adalah 10. Jadi total, kalau di total jumlah siswanya itu adalah 40, teman-teman. Dari data ini, kalau kita ingin mengubah bentuk data ini menjadi data diagram lingkaran, bagaimana sih, teman-teman? Nah, yuk kita belajar untuk membuat diagram lingkaran, teman-teman. Di sini yang harus diperhatikan pertama adalah kita harus mengetahui dulu, teman-teman. Kita ada di sini rumus lingkaran dulu ya. Rumus diagram lingkaran. Ada dua nih, teman-teman. Biasanya yang bisa kita buat itu yang biasa ada di soal itu. Di sini adalah untuk menentukan besar sudut, teman-teman. Besar sudut. Yang pertama itu tentunya adalah jumlah data atau frekuensi dibagi jumlah data keseluruhan ya. Frekuensi itu jumlah data yang ada. Kalau ini jumlah data keseluruhan ya, banyaknya data frekuensi itu ya. Lalu dikalikan dengan besaran sudut dari lingkaran. Keseluruhan besaran sudut dari lingkaran itu adalah 360 derajat, teman-teman. Ini yang pertama ya, tentukan rumus diagram lingkaran yang pertama menggunakan besaran sudut. Ada juga di soal biasanya itu menentukan besar persentase. Nah, ini pun sama, teman-teman. Tinggal diganti saja ya. Pertama di sini banyak data atau frekuensi dari data tersebut itu berapa, dibagi jumlah data keseluruhan. Dikalikan persen, yaitu 100%. Kita akan coba dua-duanya ya, teman-teman ya. Oke, di kasus yang pertama, kalau kita mau buat datanya dalam bentuk besaran sudut, berarti kita kalikan 360 derajat ya. Di kasus yang pertama itu adalah kegemaran siswa itu adalah 8 orang ya. Ini bola ya, yang bola itu ada 8 orang. Jumlah frekuensinya atau banyaknya datanya dibagi jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan itu ini ya, teman-teman ya, banyaknya siswanya ada 40 dikali, kalau kita buat dari besaran sudut itu 360 derajat, teman-teman. Kita bagi ini, sederhanakan ya, nolnya dihapus, tinggal 36 dibagi 4 itu adalah 9. 9 dikali 8 itu berapa, teman-teman? Kira-kira yaitu 72 derajat, teman-teman. Yang kedua, voli ya. Voli sama kayak yang ini, tinggal langkahnya sama ya, teman-teman ya. 10 per 40 dikali 360 derajat. Kita hapus nolnya, jumlahnya adalah 90 derajat. Lalu basket dan badminton ya. Badminton dulu nih. Itu jumlahnya ada 12 per 40 kali 360 derajat, sama dengan 9 kali 12 berapa, teman-teman? Adalah 108 ya, 8 derajat. Lalu basket ada 10 per 40 dikali 360 derajat, sama dengan itu adalah 90 derajat ya. Oke, di sini teman-teman. Oke,
kita sudah mendapatkan besaran sudutnya semua ya. Tinggal kita membentuk diagram lingkarannya. Berarti kita kategorikan variabel ini ke dalam bentuk diagram batang. Kita bagi-bagi ke dalam diagram batang dengan angka besaran sudut yang sudah kita hasilkan tadi teman-teman. Kita membuat lingkarannya. Yang misalkan kayak gitu ya. Nah, kita bagi nih. Ini besaran sudut 90, ada 90 ada berapa? Ada 2 ya, yaitu voli dan basket. Kalau sudut 90, dia membentuk sudutnya siku ya kan? Kalau kayak gini kan teman-teman, kalau kita bagi 2 lingkaran kayak gini, ini besaran sudutnya adalah 180. Karena ini 90, berarti kita bagi ini jadi 2 nih. Nah, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini untuk voli, dan ini untuk basket. Bagaimana untuk besaran sudut untuk bola dan basket? Nah, bola dan badminton teman-teman. Untuk bola dan badminton kita lihat di sini besaran sudutnya adalah 70 derajat. 70 derajat itu membentuk sudut siku-siku, lingkaran atau tumpul. Nah, kita belajar tentang sudut ya teman-teman. Kalau kita belajar tentang sudut berarti diagram yang menunjukkan diagram lingkaran dengan sudut 72 derajat itu membentuk sudut lancip. Berarti kita agak lancipin saja teman-teman. Tapi tidak 90 derajat, jadi agak dilancipin. Jadi sudutnya seperti ini bentuk sudutnya ya. Kalau ini kan siku-siku ya, tegak lurus siku-siku itu. Ini bentuk sudut lancipnya itu 72 derajat. Ini untuk bola. Sedangkan untuk badmintonnya berarti tinggal sisa yang ini ya. Ini membentuk sudut tumpul nih. Sudutnya yang ini membentuk sudut tumpul itu 108 derajat itu badminton. Oke. Ini untuk besaran sudut ya teman-teman ya. Kalau untuk membuat persentase kita ubah saja, dikalikan dengan nilai persen. Kita di sini misalkan di sini ada bola itu tadi nilainya itu adalah 8 dikali 40 dikalikan 100%. 100 dibagi 40 itu berapa? Kita hilangkan saja di sini ya, 0 ya. Berarti 10 dibagi 4 itu adalah 2,5 ya. 2,5 dikalikan 8 kira-kira berapa? 2,5 dikalikan 8 itu adalah 20%. Lalu untuk volinya, voli sama di sini 10 per 40 dikalikan 100% ya, 2,5. 10 kali 2,5 adalah 25%. Lanjut untuk badminton yang mana adalah 12 per 40 dikalikan 100%, 2,5. Ini jumlahnya totalnya adalah 2,5 kali 12 itu 30%. Oke. Lanjut ini tinggal itu lagi basket ya. Basket itu 10 per 40 kalikan 100%. Ini 2,5. Jadi 25%. Tinggal kita membuat diagramnya saja teman-teman, diagram lingkarannya. Kita bentuk lingkaran dulu, kan? Kalau kita bagi dua ini kan 50-50 ya. Tapi ini setengah dari 50 adalah 25. Jadi di sini 25 nih. 25% di sini, 25% di sini. Ini untuk voli dan basket. Basket berarti nilai selanjutnya adalah
30 pasti nilainya lebih kecil ya kan, lebih kecil dari 25, berarti tidak lurus ya, agak condong ke dalam. Jadi ini 20%. Ini untuk bola, dan sisanya adalah 30% untuk basket. Begitu teman-teman cara membuat diagram lingkaran. Mudah-mudahan teman-teman mengerti semua ya. Nah teman-teman, kita sudah belajar materi tentang diagram batan dan diagram lingkaran yang sudah Pak Fikri jelaskan tadi. Semoga teman-teman mengerti ya. Sampai jumpa ke depan dan